Martial Peak 3206. Patriark tidak bisa menciumnya. Yang Kai bertanya alih-alih menjawab. Muna meliriknya tanpa daya, mengetahui bahwa dia memiliki beberapa keraguan. Jadi dia berkata, dikatakan bahwa di zaman kuno, ada pohon mutan yang berwarna emas dan perak, menyatu dan menyegel semua hal. Apakah saya benar? Yang Kai menatapnya, hampir mengangkat ibu jarinya. Untuk bisa mencium bau ini, sungguh menakjubkan. Ras roh kayu memang ras yang lahir dengan kemampuan berkomunikasi dengan tumbuhan. Ki iblis kuno murni yang disegel dalam dantiannya adalah kekuatan segel emas dan perak pohon azure, jadi wajar saja jika beberapa auranya bocor. Orang lain yang tidak berbakat seperti ras roh kayu secara alami tidak akan bisa merasakannya. Tapi di depan ras roh kayu, terutama di depan patriark ras roh kayu, aura lemah ini seterang lampu di kegelapan. Mengamati ekspresinya, bagaimana mungkin Muna tidak tahu bahwa dia benar? Dia segera bertanya dengan kaget, kamu benar-benar memiliki pohon azure? Yang Kai menyeringai, kebetulan. Muna berkata dengan iri, keberuntunganmu cukup bagus. Dia mengerutkan kening, tapi sepertinya ada aura lain di tubuhmu, aura itu. Jantung Yang Kai berdetak kencang. Bukan masalah besar bagi Muna untuk bisa mencium aura pohon azure. Meskipun Azure Tree adalah legenda, ia hanya memiliki kemampuan untuk menyegel ki iblis kuno di dantiannya. Bahkan jika berita ini menyebar, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ada banyak cara untuk menyegel dunia, dan kekuatannya saat ini tidak lemah, jadi sepertinya tidak ada yang berani menimbulkan masalah baginya. Namun, itu berbeda untuk pohon lainnya. Jika berita tentang keberadaannya menyebar, seluruh batas bintang akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Itu mewakili misteri keabadian dan ketidakterhancuran. Keabadian dan tidak dapat dihancurkan sangat menggoda, dan bahkan Kaisar Agung tidak dapat menjamin keabadian dan umur panjang mereka sendiri. Namun, dikabarkan bahwa jika seseorang dapat memperbaiki hal ini, mereka akan dapat memahami misteri keabadian dan tidak dapat dihancurkan, memungkinkan mereka untuk hidup selama langit dan bumi, selama matahari dan bulan. Jantung Yang Kai melompat ke tenggorokannya. Muna terlalu aneh, dia benar-benar takut dia akan mengeluarkan kata-kata pohon abadi. Jika itu masalahnya, Yang Kai benar-benar tidak tahu bagaimana harus merespons. Jika itu orang lain, dia akan membunuh mereka untuk membungkam mereka, tetapi Muna tidak memiliki keluhan dengannya dan malah memiliki hubungan yang baik dengannya. Ras roh kayu tidak suka bertarung, jadi bagaimana Yang Kai bisa kejam terhadap keberadaan seperti itu? Jika dia benar-benar melakukannya, dia tidak hanya akan menyinggung ras roh kayu tetapi juga perlombaan boneka batu. Untungnya, Muna ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu aura apa itu. Yang Kai segera menghela nafas lega. Muna mendecakkan lidahnya dengan heran, sebenarnya ada tanaman di dunia ini yang tidak diketahui oleh ras roh kayuku. Benar-benar ada segala macam keajaiban di dunia ini. Yang Kai tertawa kering, mungkin patriark salah menciumnya. Mustahil. Muna menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak menyadari kecemasan Yang Kai sama sekali. Melihat ke atas, dia berkata dengan penuh semangat, serahkan padaku. Sepasang mata yang indah bersinar dengan kegembiraan. Apa? Yang Kai tercengang. Muna berkata, berikan aku pohon azure dan benda itu. Lelucon macam apa ini? Yang Kai sangat marah. Awalnya, dia memiliki kesan yang baik tentang Muna. Tetapi sekarang dia tiba-tiba mengatakan ini, hati Yang Kai segera menjadi tidak bahagia. Dia tidak bisa menyerahkan pohon azure, dia masih berharap untuk menggunakan kekuatan emas dan perak untuk menyegel ki iblisnya. Jika dia benar-benar memecahkan segel pada dantiannya, tanpa pohon azure, dia akan langsung jatuh ke jalan iblis dan kehilangan dirinya sendiri. Adapun pohon abadi, itu bahkan lebih mustahil. Bagaimana harta dunia yang begitu berharga, seperti memberi vitalitas, bisa diberikan begitu saja? Muna buru-buru berkata, saya bisa menukarnya dengan kamu tahu jika ras roh kayu saya mengolahnya. Yang Kai mengangkat tangannya dan dengan tegas berkata, tidak perlu menyebutkan masalah ini lagi, Patriark. Jika tidak ada yang lain, anak kecil ini akan pergi dulu. Petik 2. Merasakan dinginnya kata-katanya, Muna tiba-tiba sadar kembali. Dia sepertinya telah membuatnya marah. Tampaknya benda yang tidak bisa dia cium sangat berharga. Tapi apa di dunia ini yang begitu berharga sehingga bahkan dia tidak bisa mencium baunya? Mau tak mau dia memikirkan nama-nama yang hanya ada dalam legenda, tapi dia masih tidak bisa mengidentifikasi mereka. Yang Kai sudah berjalan ke lubang pohon dan berbalik untuk melihat Muna. Muna ingin membujuknya lebih jauh, tetapi ketika dia bertemu matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, lubang pohon terbuka lagi dan Yang Kai bergegas keluar. Jika dia benar-benar tidak membukanya, Yang Kai akan bisa meledakkannya dengan satu pukulan. Mengambang di udara, Muna merenung lama sebelum sosoknya tiba-tiba berkedip dan dia melesat. Yang Kai kembali ke rumah pohon kecil dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa formasi hukum luar angkasa telah dibentuk, dia berjalan menuju rumah pohon tempat Penatua berada.
Memasuki ruangan, Yang Kai berkata, Penatua, sekarang setelah masalah ini diselesaikan, saatnya bagi saya untuk kembali. Saya harus menyusahkan Penatua untuk mengurus Xiao Xiao dan situasi gerbang darah. Jika ada masalah, harap perhatikan. Tetua mengangguk dan berkata, yakinlah, si Jiu juga anggota klan saya, jadi tentu saja kami tidak akan menurunkan kewaspadaan kami. Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi, bahkan tidak melirik Muna yang duduk di bahu Elder. Melihat Yang Kai hendak pergi, Muna tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik telinga Elder. Penatua menyeringai dan mengangkat tangannya, tunggu sebentar. Yang Kai berbalik dan bertanya, apakah ada yang lain, Penatua? Penatua agak malu, ini bukan aku, ini Patriark Muna. Yang Kai segera menyela, saya sudah menjelaskan kepada Patriark bahwa tidak perlu menyebutkan masalah ini lagi. Muna berkata dengan marah, wah, apa menurutmu aku mencoba memanfaatkanmu? Yang Kai mengerutkan kening, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja aku tidak akan menukar dua hal itu, mereka sangat berguna bagiku. Jika itu tidak berguna, aku tidak akan mau bertanya padamu, dengus Muna marah. Melihat ekspresinya, Yang Kai juga merasa bahwa reaksinya agak berlebihan, jadi dia menangkupkan tinjunya dan berkata, maaf, Patriark, tapi tidak peduli apa, aku tidak bisa memberimu dua hal itu. Muna menggertakkan giginya dan memelototinya dengan marah, bisakah kamu merawat mereka? Yang Kai mengangkat bahu, aku tidak membiarkan mereka mati. Muna sangat marah dan menoleh, tidak mau berbicara dengannya. Penatua berkata, kalian berdua, tenang, tenang. Yang Kai berkata, saya sangat tenang, Patriarklah yang tidak akan melepaskannya. Penatua harus mencoba membujuknya. Petik 2. Tetua terkekeh dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa Ngengat jatuh ke dalam api? Bodoh. Yang Kai menjawab dengan santai. Sudut mata sesepuh berkedut saat dia berkata, itu sifat mereka. Alam adalah hal yang sangat aneh. Ambil contoh klan boneka batu saya, ketika kami menemukan beberapa biji langka, kami mau tidak mau ingin menelannya. Adapun kamu manusia, ketika kamu bertemu dengan seorang wanita cantik, kamu tidak bisa tidak melirik beberapa kali lagi. Ketika Ngengat melihat nyala api yang terang, mau tak mau ia akan menerkamnya. Ini adalah alam. Serigala berjalan di dunia untuk makan daging, anjing berjalan 10.000 kilometer. Sudut mata sesepuh berkedut lebih keras, itu benar, tetapi untuk ras roh kayu, semakin langka suatu tanaman, semakin dapat merangsang sifat mereka untuk merawatnya. Setelah berputar-putar untuk waktu yang lama, dia kembali. Tepat ketika Yang Kai hendak berbicara, Penatua menyela, meskipun saya tidak tahu apa yang diinginkan Patriark dari kamu, saya pikir itu pasti artefak yang sangat berharga yang sulit untuk dipisahkan atau bahkan dipublikasikan. Yang Kai mengangguk, maafkan aku. Tetua tersenyum sedikit, karena sulit untuk berpisah dengannya, maka kita tidak akan melakukannya. Patriark memiliki proposal yang saya harap kamu dapat mendengarkan dengan sabar. Petik 2. Usulan apa? Yang Kai menatap Muna dengan rasa ingin tahu. Selama dia tidak mengungkit apa yang terjadi sebelumnya, Yang Kai bersedia mendengarkan lebih banyak. Bakat ras roh kayu memungkinkan mereka untuk memahami kebiasaan semua jenis tanaman, jadi mungkin dia bisa bertanya kepada mereka bagaimana cara merawat pohon azure agar kekuatan segel bisa tumbuh lebih cepat. Muna menoleh seolah-olah dia tidak ingin melihatnya, tetapi malah berkata, aku akan mengirim 2 klan untuk mengurus 2 hal itu untukmu. Mata Yang Kai melebar, kirim 2 klan. Dalam hatinya, dia dengan cepat membuat perhitungan cepat. Ada kebun obat di batas kecil misteriusnya, dan di dalam kebun obat ada bunga dan tanaman langka yang tak terhitung jumlahnya, serta pohon azure dan pohon abadi. Namun, dia tidak pernah merawat kebun obat. Untungnya, kebun obat memiliki manik-manik vena tanah dan bumi yang berat, jika tidak, banyak bunga dan rumput roh akan layu. Jika dia memiliki 2 ras roh kayu untuk mengelola kebun obat untuknya, dia tidak hanya tidak perlu khawatir, tetapi dia juga akan dapat merawat tanaman obat di kebun obat dengan baik. Di dunia ini, tidak ada yang lebih cocok daripada roh kayu. Pada zaman kuno, mereka dilahirkan untuk merawat kebun obat. Jika ada yang bisa mendapatkan roh kayu, tidak hanya mereka tidak perlu khawatir tentang masalah kebun obat, panen mereka juga akan lebih tinggi dari yang lain. Benarkah itu? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Bentak Muna. Yang Kai menggosok tangannya dan tersenyum seperti bunga yang mekar. Bagaimana saya bisa menerima ini? Ini benar-benar, ayah, dia agak tidak jelas. Sejujurnya, dia juga berpikir untuk menculik 2 roh kayu. Ras yang sangat langka dan berharga, jika dia tidak menempatkan mereka di kebun obat, itu akan sia-sia. Istana Surga Tinggi pasti akan memiliki kebun obat sendiri di masa depan, dan dengan skala Istana Surga Tinggi saat ini, kebun obat pasti tidak akan kecil, jadi akan lebih baik jika ada roh kayu untuk merawatnya. Muna menoleh untuk menatapnya dengan tatapan jijik. Bocah kecil ini baru saja memberinya tatapan tegas, tetapi sekarang wajahnya tiba-tiba berubah. Betapa bencinya, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya sebelumnya. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan batuk ringan sebelum bertanya dengan serius, bagaimana kondisi Patriark?
Saya akan mengatakan ini dulu, jangan pernah berpikir untuk memiliki ide tentang dua hal itu. Petik 2. Kondisi apa? Kondisi apa yang bisa saya miliki? Kata Muna dengan marah. Yang Kei tertegun, jangan bilang aku bisa memilikinya secara gratis. Penatua terkekeh, bukankah Patriark baru saja mengatakan agar dua klan mengurus dua hal itu? Ini juga, syarat. Mata Yang Kei hampir keluar dari rongganya. Ini jelas menguntungkan baginya, bagaimana itu bisa dianggap sebagai suatu kondisi? Penatua berkata dengan serius, ini adalah sifat dari ras roh kayu. Karena Patriark sangat menghargai kedua hal itu, kamu membiarkan mereka mengurusnya adalah cara terbaik untuk mengungkapkan rasa terima kasih kamu. Petik 2.